Nick mengeratkan tangannya di pinggang Juliet dengan sangat protektif. "Kakek, ini Julieta Walton, kekasihku," ucap Nick sambil menatap kakeknya serius. Kakeknya menyipitkan matanya sambil menatap Juliet dingin. "Walton?" tanya Zev sambil menatap Juliet tajam. Juliet mengerutkan dahinya. "Ada apa dengan nama keluarganya? Dan kau membawanya ke sini?" tambah Zev. Sebelum Juliet dapat menjawab, Nick sudah mengatakan. "Iya, aku membawanya ke sini," jawab Nick berbohong. "Wajahmu tidak asing. Sepertinya aku sering melihat wajahmu di berita," ucap Zev kepada Juliet. Sejujurnya Juliet ingin menjawab. "Tentu saja, aku terkenal sebagai si putri manja yang selalu membuat masalah itu." Tapi Juliet lebih baik menutup mulutnya yang bermasalah ini. "Juliet memang terkenal," jawab Nick. "Terkenal membuat masalah maksudmu," ucap Zev. Oke, ternyata Zev sudah mengetahuinya, jadi Juliet tidak perlu membalasnya. "Dan begitu pula aku. Sepertinya aku dan Juliet memang pasangan yang serasi, bukan begitu?" ucap Nick sambil mengedipkan matanya ke Juliet. Juliet hanya mengangkat alisnya sambil menahan senyuman. Yang benar saja, kakeknya yang menakutkan ini sedang menatapi mereka tajam dan Nick masih saja mencoba menggodanya. "Ngomong-ngomong, kenapa kakek ke sini?" tambah Nick santai. Kali ini kembali menatap kakeknya. "Aku ke sini untuk melihat bagaimana kau menangani perusahaan, tetapi sepertinya kau masih bermain-main," ucap kakeknya serius. Sambil menatap Nick dan Juliet bergantian. Juliet tidak percaya kakeknya berkata seperti itu. Nick adalah cucunya sendiri, setidaknya bisakah kakek tua ini memberikan kata-kata yang menyemangati Nick? Bisa-bisanya tua bangka ini berkata seperti itu. Juliet menahan dirinya agar tidak mengucapkan hal-hal yang mungkin tidak bisa ia kontrol. Nick tidak membalas ucapan kakeknya. Nick terlihat masa bodoh kakeknya akan mengatakan apa, wajah Nick datar. "Aku yakin kakek repot-repot datang ke sini bukan hanya untuk mengatakan itu," ucap Nick. Zev memegang tongkat emasnya ke depan. "Sepertinya aku akan kembali lagi nanti, ketika tamumu sudah pergi," ucap kakeknya. Juliet sekarang benar-benar merasa Zev ingin Juliet pergi dari sini. "Sepertinya lebih baik aku yang pergi sekarang," ucap Juliet. Juliet mencoba melepaskan satu tangan Nick yang melingkari pinggangnya, tapi Nick tidak melepaskannya. "Kau akan tetap di sini," ucap Nick kepada Juliet. Alis Zev terangkat melihat cucunya seperti itu. "Sepertinya kau belum tumbuh dewasa, kau tidak pernah melakukan apapun dengan serius. Persis seperti ayahmu ketika muda," ucap Zev. Juliet tercengang, apakah Zev benar-benar kakek Nick? Juliet kali ini tidak akan diam. Sudah cukup ia mendengar semua ini. "Tapi aku tidak setuju dengan ucapanmu, Mer Richard," ucap Juliet santai dengan tatapan serius dan berani. Zev menatap Juliet sekarang. "Apa yang tidak kau setuju, Miss Walton?" tanya Zev. "Aku tidak setuju dengan semua ucapanmu tentang Nick," jawab Juliet serius. "Oh, benarkah? Apa menurutmu ucapanku salah?" tanya Zev dengan tatapan dingin dan tajam. "Sebelumnya, aku ingin menjelaskan kalau bukanlah Nick yang membawaku ke sini. Tapi aku sendiri yang berinisiatif datang ke sini. Nick tidak tahu aku datang. Dan aku tidak setuju kau langsung mengatakan Nick tidak pernah melakukan apapun serius. Hanya setelah kau melihat Nick ingin aku tetap berada di sini. Pendapatku adalah, kau hanya mencari kesempatan untuk mengatakan itu," ucap Juliet dengan menatap Zev berani. Kalau orang tua Juliet tahu ia baru saja mencoba mencari masalah dengan Zev Richard. Orang tuanya pasti sudah tidak menganggap Juliet sebagai putri mereka. Bukan, hanya ibunya mungkin yang tidak akan menganggapnya. Zev Richard bukanlah orang yang tepat untuk dijadikan musuh, tapi Juliet sudah tidak peduli lagi. Juliet bisa gila jika dia tidak mengucapkan semua ini.
Nick di sisi lain, kaget karena Juliet begitu berani berkata seperti itu ke kakeknya untuk membela Nick. Tidak ada yang pernah berani membelanya di depan Zeff. Bahkan kedua orang tuanya sendiri tidak pernah membelanya jika itu berhadapan dengan kakeknya. Aku adalah kakeknya, aku mengenal Nick sejak Nick masih kecil. Tapi kenapa kau berkata seolah kau lebih mengenal Nick? Tanya Zeff. Aku juga mengenalnya sejak masih kecil, jawab Juliet tidak ingin kalah. Tapi saat itu kau hanya bermain dengan Nick beberapa saat, karena setelah itu Nick pindah, jawab Zeff. Juliet berkedip sejenak, tidak menyangka kalau Zeff mengetahui hal itu. Padahal ketika Juliet masih kecil tidak pernah sekalipun bertemu Zeff. Aku tidak mungkin akan diam saja melihat Nick diperlakukan seperti itu oleh kakeknya sendiri, seru Juliet. Kenapa kau begitu peduli bagaimana Nick diperlakukan? Sebenarnya bagimu Nick ini apa? Tanya Zeff. Ada hening beberapa detik, Nick menatap Juliet. Nick menatap Juliet dengan tatapan lembut. Nick mengeratkan tangannya yang masih di pinggang Juliet, hal itu membuat Juliet menoleh ke arah Nick. Sudah cukup, terima kasih, ucap Nick pelan sehingga hanya mereka berdua yang mendengarnya. Nick menatap Juliet lembut dan penuh kasih sayang. Juliet menahan napasnya, tatapan Nick membuat jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Jadi apa kau bisa menjawabnya, Young Lady? Kakek, ucapan Nick menggantung di udara ketika tangan Juliet menyentuhnya seolah meminta Nick berhenti berbicara. Kau ingin tahu jawabannya? Tanya Juliet. Zeff terlihat seperti menunggu jawaban Juliet. Juliet menelan ludahnya, lalu membasahi bibirnya. Karena Nick adalah seorang yang aku cintai, ucap Juliet sambil menatap Zeff. Juliet dapat merasakan tatapan Nick, tapi Juliet tidak berani menatap Nick saat ini. Juliet tidak tahu apa nanti dia akan menyesali semua ini. Tapi persetanan dengan semuanya, yang terpenting dia sudah mengatakan yang sebenarnya. Juliet dapat merasakan tatapan Nick yang intens di sampingnya, tapi Juliet tidak mau menoleh. Astaga, sekarang ia mulai merasa pipinya menjadi panas. Juliet hanya bisa menatap Zeff, di situ Zeff terlihat kaget tapi dengan cepat menutupinya. Zeff melirik Nick dengan cepat, lalu kembali menatap Juliet, sekarang Zeff terlihat tertarik. Jawaban yang menarik, jawab Zeff santai. Ketika Juliet ingin menjawab lagi, tiba-tiba seorang lelaki yang mengikuti Zeff dari tadi membisikkan sesuatu kepada Zeff. Sepertinya aku memang tidak bisa lama-lama di sini. Jangan mengecewakanku, Nick, ucap Zeff kepada Nick. Juliet sampai sekarang belum bisa menatap ke arah Nick. Astaga, sepertinya dirinya memang sudah gila tadi mengakui perasaannya seperti itu. Dari sudut mata Juliet dapat melihat Nick menganggukkan kepalanya. Sekarang Zeff menatap Juliet lagi. Miss Walton. Senang bisa berkenalan denganmu. Ucap Zeff dingin seperti biasanya. Tapi entah kenapa kali ini Juliet merasa Zeff lebih sedikit menghargainya. Sebelumnya Zeff hanya menatapnya tajam seolah tidak suka Juliet di situ. Tapi kali ini Zeff terlihat penasaran tetapi sepertinya belum juga menyukainya. Tanpa menunggu jawaban Juliet, Zeff sudah membalikkan badannya dan berjalan memasuki lift. Sebelum pintu lift tertutup, Juliet dapat melihat Zeff mengangguk kepalanya seolah untuk berkata sampai jumpa nanti. Setelah itu hening, Juliet tiba-tiba teringat kedua wanita resepsionis tadi. Yang sekarang sudah menghilang entah kemana. Juliet hampir melompat kaget ketika tangan Nick mengeratkan pegangannya di pinggang Juliet. Juliet menggigit bibirnya, mencoba mengutuk dirinya sendiri karena tidak bisa mengontrol mulutnya. Juliet sekarang merasa gugup, ia masih belum bisa menatap wajah Nick. Sepertinya lebih baik aku pergi, aku tidak mau mengganggumu, ucap Juliet. Juliet mencoba menjauh dari Nick. Tapi Juliet terkesiap kaget ketika Nick tiba-tiba mengangkat Juliet ke bahunya. Wajah Juliet sekarang menghadap ke punggung Nick. Nick lagi-lagi memperlakukan Juliet seperti sack of potatoes. Nick, ucap Juliet kesal.
Nick tidak menjawab apa-apa, dia membawa Juliet ke sebuah ruangan. Juliet mulai mual dengan posisi seperti ini. Tiba-tiba Nick memegang pinggangnya lalu menurunkan Juliet. Sehingga kaki Juliet sudah menyentuh lantai. Juliet melihat sekelilingnya. Sepertinya ini adalah ruang kantor ayah Nick, karena ruang kantor ini sangat luas dan mewah. Tiba-tiba Nick menarik pinggangnya lalu menarik dagunya dengan satu tangan, sehingga Juliet sekarang menatap Nick. Jantung Juliet berdebar-debar ketika matanya bertemu dengan mata gelap Nick. "Apa yang kau katakan tadi?" tanya Nick serius. Juliet menahan napasnya. Juliet memutuskan kontak matanya dengan Nick, lalu menatap ke arah lain. "Apa maksudmu?" tanya Juliet pura-pura bodoh. Nick kembali menarik dagu Juliet sehingga mata mereka kembali bertemu. "Kau tahu apa maksudku?" ucap Nick. Juliet tidak langsung menjawabnya, melainkan mencoba membaca pikiran Nick. Kenapa Nick terlihat begitu tegang? Apa Nick tidak senang Juliet mencintainya? Juliet tidak bisa membaca pikiran Nick saat ini. Jantungnya sudah berdebar-debar tidak keruan, Juliet bisa gila. Okelah, dia sudah terlanjur mengatakannya, percuma untuk mengelak. Juliet menarik napasnya mencoba mengumpulkan keberaniannya lagi. "Maksudmu ketika aku berkata bahwa aku mencintaimu di depan kakekmu?" tanya Juliet. Juliet merasa bangga berhasil mengucapkan itu tanpa membuat suaranya bergetar. Lalu tiba-tiba Nick mengecup bibirnya. Juliet kaget tapi ia memejamkan matanya merasakan ciuman manis dari Nick. "Juliet, kau membuatku tidak bisa mengontrol diriku sendiri. Tidak seharusnya aku senang seperti ini, tapi kau tidak bisa mencintaiku, sayang." Ucap Nick dengan tatapan seperti seorang yang tersakiti. Membuat Juliet ingin memeluk Nick. Membuat Juliet ingin berada di sisi Nick untuk menghilangkan tatapan sedih itu. "Kenapa aku tidak bisa mencintaimu?" tanya Juliet akhirnya. "Kau tidak bisa," jawab Nick. "Tapi aku sudah mencintaimu, kau tidak berhak melarangku untuk tidak mencintaimu," ucap Juliet. Nick terkekeh rendah, lalu menatap Juliet lembut. "Oh, apa yang akan aku lakukan padamu?" ucap Nick dengan nada lembut. Tangan Nick membelai rambut Juliet. Juliet nyaman dengan sentuhan Nick. "Ini berbahaya, kau membuatku tidak pernah ingin melepaskanmu," ucap Nick. "Jangan lepaskan aku kalau begitu," seru Juliet. "Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, bagaimana kalau kau yang ingin pisah denganku?" tanya Nick. "Tidak akan. Aku mencintaimu," ucap Juliet. Nick mengumpat pelan. "Sialan, aku tidak seharusnya mengatakan ini lagi. Tapi aku terlalu mencintaimu sehingga tidak bisa berpikir jernih setiap kali kau berkata seperti itu." "It's just too good to be true," ucap Nick. Juliet menahan napasnya, ia terlalu bahagia mendengar kalimat Nick. Juliet melingkari tangannya di leher Nick. Juliet berjinjit sedikit. "Aku mencintaimu," ucap Juliet lagi mencoba menggoda Nick. Sekarang kening mereka saling bersentuhan. "Aku lebih mencintaimu," jawab Nick. "Tidak, aku lebih mencintaimu," seru Juliet tidak ingin kalah. Nick terkekeh pelan. "Sepertinya aku mengucapkan aku mencintaimu 100 kali pun. Tidak akan pernah cukup untuk bisa mendeskripsikan seberapa besar rasa cintaku padamu," ucap Nick. Juliet merasakan kupu-kupu berterbangan di perutnya. Nick tidak mungkin mencintai dirinya sampai seperti itu. Tapi Nick terlihat mengucapkannya dengan sungguh-sungguh. Jadi untuk sementara ini tidak ada salahnya kan Juliet percaya. Tangan Juliet masih di leher Nick, mereka berdua saling bertatap-tatapan. "Jangan berlebihan," ucap Juliet sambil tersenyum. Astaga, dia tidak bisa menahan senyumannya. Nick terkekeh lalu mengecup ringan pipi Juliet. "Tapi aku bersungguh-sungguh," ucap Nick. "Di mana lelaki kemarin yang menyuruhku melupakan pernyataan cintanya?" goda Juliet. Sepertinya lelaki itu melupakan ucapannya sendiri karena sudah terlalu mabuk kepayang kepada perempuan itu.
Jawab Nick sambil menatap Juliet dengan kilatan jahil. Juliet kembali merasakan kupu-kupu berterbangan di perutnya. Saat ini Juliet merasa sangat bahagia. Dan lelaki itu sekarang tahu perempuan itu juga mencintainya, ucap Juliet. Saat ini lelaki itu masih belum percaya wanita impiannya juga mencintainya, seru Nick. Juliet mengangkat alisnya, lalu terkekeh pelan. Tiba-tiba ada ketukan pintu mengganggu mereka, tapi mereka belum juga menjauh. Tangan Juliet masih melingkari leher Nick dan tangan Nick masih di pinggangnya. Tidak ada di antara mereka berdua mau melepaskan rangkulannya. Lalu terdengar ketukan lagi, Nick berdecak kesal. Apa? Tanya Nick kepada siapapun yang mengetuk. Mer Richard, ada panggilan penting dari Mer dan Duff, jawab wanita yang tadi di resepsionis. Apa itu sangat penting? Tanya Nick kesal. Iya, Mer Richard. Sepertinya lebih baik aku pulang sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi, ucap Juliet. Walaupun sesungguhnya ia tidak ingin berpisah dari Nick. Tidak, tetaplah di sini, aku akan segera kembali, ucap Nick sambil mengecup kening Juliet lembut. Lalu Nick keluar dari ruangan itu meninggalkan Juliet sendirian. Juliet akhirnya berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan pemandangan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Juliet mencoba mengingat-ingat kembali apa yang Nick ucapkan tadi. Tiba-tiba wajah Juliet menjadi panas. Juliet memegang kedua tangannya di pipinya. Astaga, ada apa dengan dirinya? Kenapa dia menjadi seperti gadis polos yang tidak pernah berpacaran? Ini bukan pertama kalinya Juliet jatuh cinta kepada lelaki, tapi entah kenapa kepada Nick rasanya beda. Ada perasaan yang lebih dalam. Juliet mencoba menenangkan dirinya, oh astaga dia butuh sesuatu yang dingin. Juliet mencari air ataupun apapun itu, lalu ia melihat ada kulkas kecil di dekat minibar. Juliet langsung berjalan menuju kulkas itu dan mengambil air yang dingin untuk ia minum. Nick tidak mungkin kebertankan jika Juliet mengambil satu botol. Juliet kembali menutup kulkas itu, lalu Juliet berjalan menuju sofa kulit mewah yang terdapat di ruangan itu. Ketika bokong Juliet sudah menduduki sofa itu, Juliet meminum air mineral itu. Juliet duduk tidak sampai 5 menit, tiba-tiba Nick kembali ke ruangan. Juliet mengerutkan dahinya dan bertanya, sudah selesai? Nick berjalan mendekatinya dan menghela napas dan berkata, aku sesungguhnya ingin menemanimu di sini, tapi tiba-tiba ada rapat dadakan. Dadakan? Tanya Juliet heran. Iya, dan rapatnya akan lama, jadi lebih baik kau pulang. Aku sudah memanggil sopirku untuk mengantarmu pulang. Seru Nick. Juliet terdiam sejenak, sebenarnya dia kecewa tapi dia tidak boleh egois. Kau marah? Tanya Nick terlihat sedikit khawatir. Juliet tersenyum miring. Seharusnya aku marah, tetapi karena hari ini aku senang. Jadi hari ini aku tidak akan marah, jawab Juliet. Nick tiba-tiba tersenyum nakal. Aku jadi penasaran apa yang membuatmu sangat senang hari ini? Tanya Nick. Wajah Juliet terasa panas, ia tidak sadar ia baru saja menyatakan kalau dirinya sangat senang. Nick tahu kenapa tapi Nick saat ini mencoba menggodanya. Apa yang membuatmu senang, Juliet? Tanya Nick belum menyerah. Kau tahu apa? Mereka saling bertatap-tatapan. Apa itu, My Queen? Tanya Nick menggoda Juliet. Oh, shut up, ucap Juliet. Nick terkekeh rendah, lalu mengecup hidung Juliet. Aku mencintaimu, Juliet, ucap Nick. Juliet memang dari tadi mendengar Nick menyatakan cintanya. Tapi Juliet sepertinya belum biasa sehingga jantung Juliet kembali berdebar-debar. Tangan Nick sekarang merangkul pinggang Juliet. Juliet terkekeh dan berkata, kalau begitu kenapa kau masih di sini? Karena aku tidak ingin berpisah denganmu, ucap Nick. Seperti bocah manja. Nick, orang-orang pasti sudah menunggumu. Seru Juliet. Nick menghela napas untuk sekian kalinya.
lalu melepaskan rangkulannya, walaupun ia terlihat tidak ingin melepaskannya. Nick berdiri. "Hati-hati, jika sudah sampai rumah telepon aku," ucap Nick. "Baiklah," ucap Juliet. Juliet berdiri dari sofa lalu mengecup pipi Nick. "Semangat rapatnya," ucap Juliet. Nick tersenyum hangat, Nick kali ini yang mengecup pipi Juliet. "Terima kasih, sampai jumpa nanti." Juliet mengangguk, lalu pergi keluar ruangan itu untuk menuju lift. Sesampai di lobi, dia melihat seorang lelaki yang belum pernah Juliet lihat. Dia seperti menunggu Juliet. Sopir itu berdiri di sebelah mobil Nick. "Miss Walton, Tuan Muda memerintahkan untuk mengantar Anda pulang," seru sopir itu. Juliet tadinya ingin bertanya mana Henry, tapi Juliet memutuskan tidak menanyakannya. Juliet hanya mengangguk. Sopir tersebut membukakan pintu untuk Juliet, setelah Juliet sudah duduk di dalam mobil. Sopir itu masuk ke kursi pengemudi dan mobil segera keluar dari area Richard Building. Sesampai di rumah, Juliet merasa begitu lelah. Pada akhirnya dia memutuskan untuk tidur sejenak. Sesampai di kamarnya, Juliet langsung membaringkan tubuhnya di kasur empuk berukuran king size miliknya. Juliet menatap plafon kamarnya. Juliet kembali memikirkan semua kejadian hari ini. Hari ini dia begitu senang sampai semuanya terasa tidak nyata. Padahal mereka kenal sejak kecil, tetapi Juliet baru merasakan perasaan ini sekarang. Apa karena Nick yang sekarang benar-benar berbeda dengan Nick yang ia kenal ketika masih kecil? Oh entahlah, kepalanya pening, Juliet hanya ingin memejamkan matanya sejenak. Juliet memejamkan matanya mencoba untuk santai, dan tanpa sadar ia sudah terlelap. Juliet membuka matanya, tetapi dia tiba-tiba sudah di rumah masa kecilnya. Juliet melihat tangannya. Kenapa tangannya berubah menjadi kecil? Tiba-tiba ada suara memanggil dirinya. Juliet. Juliet mencari sumber suara itu. Akhirnya dia menemukan 3 bocah lelaki yang terlihat berumur 8 tahunan. Mereka bertiga seperti menunggunya. "Apa yang kau lakukan?" "Ayo, Juliet. Kau lama sekali," ucap lelaki berambut merah kesal. Sepertinya dia kembali melamun, tambah lelaki berambut coklat yang memegang bola. Walaupun jauh, Juliet tahu matanya berkilat geli. Sedangkan lelaki yang berambut pirang dan memakai kacamata hanya menatap Juliet sambil memegang buku di satu tangan. Juliet tidak percaya melihat teman-teman masa kecilnya lagi. Di situ ada Henry, Colas, dan Arlo. Tanpa sadar Juliet berlari ke arah mereka. "Apa itu?" tanya Henry penasaran. Juliet menyadari Henry menanyakan kalung barunya. Juliet melihat kalung yang ia kenakan. "Bagaimana dia bisa memiliki ini lagi?" "Ini hadiah dari ayahku. Dia bilang aku anak baik dan memberikanku kalung," ucap Juliet bangga. Juliet sekarang sadar, saat ini dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya, mulutnya berbicara sendiri. "Indah sekali," ucap Colas. Tapi matanya bukan menatap kalung itu, melainkan menatap Juliet. Seketika Juliet merasa wajahnya memerah. Lalu tatapan Juliet bertemu dengan Arlo. Seperti biasa dia tidak banyak berbicara, Arlo hanya menatapnya datar. Lalu setelah itu Arlo melepaskan kontak matanya. Setelah itu mereka bermain, Colas, Henry dan Juliet bermain bola. Walaupun Juliet memakai gaun seperti Tuan Putri, tapi itu tidak menghalanginya dari bermain bola dengan lincah. Sedangkan Arlo duduk di bawah pohon sambil membaca bukunya. Seperti biasa setelah bermain mereka akan piknik di taman. Mereka memakan kue dan teh yang disediakan pelayan Juliet. Ketika sedang piknik, Henry seperti biasa yang paling banyak berbicara. Sedangkan Colas mendengarkan cerita Henry sambil terkekeh, sesekali Colas mencuri pandang ke Juliet. Dan Arlo sepertinya yang paling menikmati waktu meminum teh. Arlo lebih memilih untuk menatap ke taman yang hijau daripada mendengar ocehan Henry. Juliet memperhatikan Colas. Apa Colas selalu setampan ini? "Juliet,
panggil Henry. Juliet terbangun dari lamunannya, sekarang mereka bertiga menatap Juliet. Wajah Juliet memerah. Ada apa? Tanya Juliet. Aku dengar kakakmu masuk sekolah favorit, ucap Henry semangat. Bahu Juliet langsung lemas mendengar itu. Lalu? Tanya Juliet sinis. Kolas memperhatikan Juliet. Henry, ucap Kolas mencoba menghentikan Henry melanjutkan ucapannya. Tapi Henry yang bodoh sepertinya tidak mengerti. Kakakmu hebat sekali. Aku dari dulu memiliki mimpi untuk masuk ke sekolah itu. Ucap Henry dengan mata berbinar-binar. Sudah cukup semua ini, Juliet muak. Juliet berdiri. Kau mau kemana? Tanya Henry. Aku akan pulang, jawab Juliet ketus. Lalu meninggalkan mereka tapi Juliet samar-samar dapat mendengar pembicaraan mereka. Kau bodoh, jangan pernah bicarakan Juliana di depan Juliet, ucap Kolas kepada Henry. Memang kenapa? Tanya Henry polos. Setelah itu Juliet tidak dapat mendengar ucapan mereka lagi. Sesampai di rumah, Juliet bertanya di mana ayahnya. Pelayan berkata ayahnya sedang di ruang tamu sebelah barat bersama ibunya. Juliet berjalan menuju ruang tamu sebelah barat. Juliet dapat mendengar tawa bahagia dari ruangan itu. Tapi langkah Juliet berhenti ketika mendengar suara Juliana. Terima kasih, ayah, ibu, ucap Juliana. Kami bangga padamu. Aku sangat berharap adikmu tumbuh seperti dirimu, Juliana. Tapi kau tahu, Juliet semakin hari semakin liar. Mungkin karena dia terlalu banyak bermain dengan laki-laki, seru ibunya sambil menghela napas pasrah. Biarkan dia menikmati masa mudanya, ucap ayah Juliet yang selalu membela Juliet. Oh, dia begitu mirip denganmu, dear. Jika dia laki-laki aku akan mewajarkannya, tetapi dia perempuan, seru ibu Juliet. Juliet mengepalkan tangannya begitu erat. Ibu, mungkin itu memang sifat Juliet, ibu tidak bisa mengubahnya seperti yang ibu mau, ucap Juliana lembut. Juliet membenci sifat kakaknya yang selalu menjadi putri sempurna. Sedangkan Juliet hanya putri memalukan bagi kedua orang tuanya. Beberapa hari yang lalu, Juliet bertingkah lagi. Tapi untungnya ayahmu dengan pintar memberinya kalung untuk menenangkan Juliet, ucap ibunya. Rasanya Juliet ingin masuk ke ruangan itu, tapi tubuh Juliet kembali bergerak tanpa kendali. Juliet berlari pergi dari tempat itu. Lalu Juliet sadar, semua ini pernah terjadi. Saat ini ia hanya memimpikannya memori yang sudah terjadi ketika ia masih kecil. Dari dulu Juliet mencoba melindungi dirinya sehingga dia mencoba melupakan memori-memori yang ia tidak ingin dia ingat. Sekarang ketika mengingat semua ini, rasanya dada Juliet menjadi sesak. Juliet berlari keluar rumah ketika ia sampai di taman. Henry, Kolas dan Arlo sudah tidak ada di situ. Juliet tidak tahu harus apa. Juliet menangis sekencang-kencangnya. Lalu ia membuka paksa kalung sialan itu dan melempar kalung itu entah kemana. Juliet kembali menangis, ia membenci semua orang. Kalau Juliet tidak bisa sempurna seperti Juliana lalu kenapa? Juliet hanya menjadi dirinya sendiri. Apa menjadi diri sendiri adalah kejahatan? Apa semua orang harus menjadi seorang yang orang tuanya harapkan? Apa menjadi sempurna di depan semua orang adalah keharusan? Juliet mengangkat kepalanya, dirinya bersumpah mulai hari ini dia tidak akan menahan dirinya untuk melakukan apapun. Juliet akan menjadi pribadi yang berbeda dari kakaknya yang sempurna. Setelah itu Juliet tetap di taman untuk menikmati sore hari yang tenang, sambil menatap taman luas yang indah. Tanpa sadar sudah gelap, Juliet langsung kembali ke rumah. Sesampai di rumah, ayahnya sudah menunggu Juliet di pintu. Juliet menarik napas, ia yakin ayahnya akan memarahinya karena baru pulang sekarang. Juliet tidak menghentikan langkahnya. Ayah, ucapan Juliet terpotong ketika tiba-tiba ayahnya memeluk Juliet. Juliet kaget.
Kau kemana saja? Tanya ayahnya. Wajahnya terlihat sangat khawatir. Air mata Juliet akan tumpah melihat betapa peduli ayahnya kepada dirinya. Aku di taman, ucap Juliet. Kau tidak tahu betapa khawatirnya aku. Aku sudah menyuruh pelayan mencarimu, ucap ayahnya lembut. Juliet memeluk ayahnya lalu menangis sekeras-kerasnya. Ayahnya terlihat kaget lalu akhirnya mengelus-elus rambut Juliet. Ada apa, my dear? Tanya ayahnya lembut. Juliet tidak menjawab pertanyaan ayahnya, dan ayahnya juga tidak memaksanya. Lalu Juliet sadar, kalau kasih sayang ayahnya bukanlah sebuah pura-pura. Setelah itu Juliet sangat menyesal sudah membuang kalung pemberian ayahnya. Tapi Juliet tidak pernah bilang kepada siapapun. Juliet terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara ketukan pintu lagi. Nona, sudah jam 8, ucap pelayannya di pintu. Juliet memang meminta dibangunkan jam 8. Iya, aku sudah bangun, jawab Juliet. Lalu Juliet mencoba duduk di kasur. Juliet memegang kepalanya. Juliet baru saja memimpikannya memori masa kecilnya. Juliet hampir lupa dengan semua itu. Dan juga kalung itu, Juliet ingat dulu dia kembali lagi ke taman itu untuk mencarinya, tapi ia tidak pernah menemukannya. Kenapa ia tiba-tiba memimpikannya memori masa kecilnya? Apa karena dia merindukan masa-masa itu? Esok harinya, Juliet sudah berjalan di koridor sekolahannya. Ia berjalan menuju kelas pertama. Sesampai di kelas ia mengambil kursi paling belakang. Hari ini Juliet sekelas dengan Emma dan Aaron. Juliet membuka ponselnya. Dia mendapat pesan Emma tidak masuk hari ini karena ia sedang tidak enak badan. Sedangkan Nick hari ini akan kembali sekolah. Tapi Juliet baru bisa melihat Nick ketika makan siang. Juliet menghela napas. Juliet ingin bertemu Nick sekarang. Juliet menatap keluar jendela. Di luar sedang hujan. Lalu tiba-tiba Juliet merasa kehadiran seseorang di depannya, lalu duduk di kursi depannya. Juliet menghadap ke depan dan melihat Aaron. Juliet mengerutkan dahinya. Jaket itu memang jaket yang sering Aaron pakai. Gayanya juga gaya Aaron dan bentuk tubuhnya bidang seperti Aaron. Tapi kenapa ada yang berbeda dari Aaron yang biasanya? Sampai lelaki di depannya itu menoleh ke arahnya. Walaupun lelaki itu pakai masker, tapi Juliet yakin 100% kalau itu adalah Nick. Nick? Bisik Juliet kaget. Walaupun Nick memakai masker, tapi dari matanya Juliet dapat tahu Nick sedang tersenyum miring. Apa yang kau lakukan di sini? Dan berpenampilan seperti Aaron? Tanya Juliet bingung. Walaupun sejujurnya jika Nick tadi tidak menoleh, Juliet pasti akan mengira sepanjang pelajaran yang duduk di depannya adalah Aaron. Nick dan Aaron bisa dibilang hampir mirip, memiliki rambut coklat, dan postur tubuh mirip, tinggi juga tidak jauh beda. Jika hanya melihat sekilas pasti orang akan mengira Nick adalah Aaron. Aku tidak sabar bertemu denganmu, ucap Nick. Ini gila. Jika kau ketahuan kau akan, ucapan Juliet terpotong. Tidak akan, sayang, ucap Nick. Suara Nick seolah membelai Juliet. Juliet sangat suka ketika Nick memanggilnya seperti itu. Kalau begitu kenapa kau duduk di situ? Kursi di sebelahku kosong, Emma tidak masuk hari ini, ucap Juliet. Jika fans Aaron melihatnya, mereka akan membencimu, jadi lebih aman seperti ini, ucap Nick. Kau bisa mendapatkan hukuman jika ketahuan. Kau tahu betapa galaknya Merhardi, seru Juliet. Oh aku yakin dia tidak akan menyadarinya, ucap Nick sambil tersenyum miring. Juliet mengangkat alisnya, dan tepat saat itu pintu kelas terbuka lebar. Merhardi masuk dengan wajah masamnya, sepertinya Merhardi sudah melewati pagi yang berat. Maaf telat, kacamataku hilang, aku mencari kemana-mana tidak menemukannya. Jadi maaf kalau aku salah memanggil orang, karena aku tidak bisa melihat wajah-wajah kalian, ucap Merhardi. Juliet mengedipkan matanya, apa ini sebuah kebetulan?
Merhardi kehilangan kacamatanya ketika Nick di sini. Lalu Nick menoleh ke arahnya sambil tersenyum kemenangan seolah berkata, benarkan, dengan matanya. Benar, pasti semua ini pasti ulah Nick. Juliet terkekeh pelan, oh boy. Kekasihnya yang satu ini suka membuat masalah. Setelah itu Merhardi mengabsen murid-murid. Aaron Romano, panggil Merhardi. Ketika nama Aaron dipanggil, Nick langsung menjawab. Hadir. Dengan nada suara dibuat-buat agar mirip dengan Aaron. Juliet menahan ketawanya, oh astaga ini benar-benar konyol. Merhardi mengangkat kepalanya untuk mencari Aaron. Dia menyipitkan matanya sejenak ketika menemukan sosok Aaron. Romano, apa kau sedang tidak enak badan? Suaramu sedikit berbeda, ucap Merhardi. Nick menjawab dengan batuk pura-pura dan menjawab iya. Untungnya Merhardi tidak bertanya lebih lanjut, setelah itu Merhardi melanjutkan absen. Setelah Merhardi selesai mengabsen, dia berkata hari ini mereka akan praktek dengan pasangan yang dipilihkan oleh Merhardi. Merhardi mengeluarkan bukunya lalu membaca pasangan untuk proyek hari ini. Tidak lama kemudian Merhardi memanggil nama Juliet. Julieta Walton, panggil Merhardi. Akan berpasangan dengan Aaron Romano, tambah Merhardi. Juliet tercengang sejenak tidak percaya, maksudnya, apa ini hanya kebetulan? Nick menoleh lagi. Lalu mengedipkan matanya kepada Juliet. Tidak, ini pasti tidak mungkin kebetulan. Tapi bagaimana Nick bisa mengatur semua ini? Setelah Merhardi menyebutkan semua pasangan, semua murid langsung duduk dengan pasangannya. Nick langsung duduk di sebelah Juliet. Juliet yang sudah tidak bisa menahan dirinya langsung bertanya. Apa itu semua kau yang melakukannya? Tanya Juliet. Melakukan apa? Tanya Nick dengan wajah tidak bersalah. Kacamata Merhardi hilang dan pasangan untuk proyek hari ini. Tanya Juliet. Nick hanya tersenyum miring. Bagaimana kau melakukan semua itu? Tanya Juliet lagi. Tiba-tiba Nick menggenggam tangan Juliet di bawah meja, membuat Juliet tersentak kaget. Apakah itu penting? Apa kau tidak senang bertemu denganku? Tanya Nick. Sekarang mereka berbicara dengan saling bertatap-tatapan. Tentu saja senang, tapi semua cara ini sangat berbahaya, kau bisa dihukum jika ketahuan, jawab Juliet. Nick terkekeh. Aku tidak peduli konsekuensinya. Karena aku tidak sabar jika harus menunggu sampai jam makan siang untuk bertemu denganmu. Ucap Nick lalu mengangkat tangan Juliet yang dari tadi ia genggam. Nick mengecup ringan punggung tangan Juliet sambil menatap Juliet. Jantung Juliet berdebar-debar sangat kencang, lalu Juliet teringat mereka tidak sendirian di kelas. Spontan Juliet langsung melihat sekelilingnya, takut ada yang melihat kemesraan mereka. Tapi tidak ada. Nick meremas lembut tangan Juliet seolah meminta perhatian Juliet. Juliet kali ini kembali menoleh ke arah Nick. Tenang saja, ucap Nick seolah tahu kegelisahan Juliet. Nick masih menggenggam tangannya di bawah meja. Juliet sangat nyaman ketika tangan besar Nick menggenggamnya. Kau jangan melakukan hal ceroboh, semua orang mengira kau adalah Aaron. Nanti mereka akan menyebar gosip kalau aku selingkuh darimu dengan Aaron, seru Juliet. Oh ceroboh seperti apa? Tanya Nick. Juliet memberikan tatapan ke Nick seolah berkata. Kau tahu maksudku? Juliet dapat melihat kilatan jahil di mata Nick. Nick melirik sekeliling dan semuanya yang sepertinya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kelas juga tidak sunyi. Cukup berisik membuat percakapan Nick dan Juliet tidak akan terdengar. Kali ini Nick menatapnya lagi. Juliet yang ingin berbicara langsung terhenti ketika tiba-tiba Nick mencuri kecupan di pipi Juliet. Cepat dan sungguh ceroboh, Juliet melototi Nick. Seperti itu? Goda Nick. Sepertinya kau tidak takut dihukum ya, Richard, ucap Juliet akhirnya. Sepertinya begitu, Miss Walton, jawab Nick.
Matanya masih berkilat-kilat jahil. "Bagaimana jika aku membantumu agar dihukum?" tanya Juliet dengan tersenyum miring. Alis Nick terangkat. "Kau tidak mungkin setega itu kepada lelaki yang kau cintai, bukan?" tanya Nick. Ucapan Nick membuat wajah Juliet seketika panas. Astaga, ia yakin pipinya sudah merah sekarang. Juliet belum siap diingatkan dengan pengakuan kemarin. Nick sepertinya dapat melihat kalau Juliet seketika malu. Tepat saat itu, Mer Hardy memanggil mereka. "Bagaimana Mer Romano dan Miss Walton? Menurut kalian bagaimana?" tanya Mer Hardy. Seketika Juliet panik, karena Juliet tidak mendengarkan apa-apa. Nick mendeham dan menjawab dengan cepat menjawab. Juliet kadang heran dengan Nick. Nick tidak terlihat seperti lelaki yang suka belajar, tetapi nyatanya Nick bisa dibilang pintar. Mer Hardy menganggukkan kepalanya menunjukkan dia setuju dengan jawaban Nick, tapi ia menatap Nick sejenak. "Kau yakin sehat, Mer Romano? Suaramu terdengar seperti kau benar-benar sakit," seru Mer Hardy. Juliet seketika panik. Tapi untungnya setelah itu ia beralih ke pasangan yang lain. Juliet menghela napas lega karena sepertinya Mer Hardy tidak menyadarinya. "Ngomong-ngomong, apa kau diam-diam suka belajar?" tanya Juliet akhirnya penasaran. Nick menoleh lalu terkekeh. "Tidak, aku hanya kebetulan tahu," jawab Nick. Sekarang Juliet curiga kalau Nick adalah seorang jenius. Setelah itu mereka tidak bisa berbicara karena kelas kembali hening dan hanya Mer Hardy yang berbicara. Nick sepertinya tidak berencana untuk melepaskan genggaman mereka di bawah meja. Tapi Juliet juga tidak akan protes. Juliet memperhatikan wajah Nick dari sudut matanya. Nick benar-benar tumbuh menjadi lelaki yang begitu tampan. Tampan. Bocah polos itu sudah hilang digantikan wajah bagaikan dewa Yunani. Juliet langsung sadar apa yang baru ia pikirkan, pipinya terasa panas sekarang. "Apa yang ada di benakmu?" tanya Nick. Juliet menoleh ke arah Nick panik. Sekarang Nick sedang menatapnya. Menyelidiki wajah Juliet seolah mencoba membaca pikirannya. "Bukan apa-apa," jawab Juliet mencoba tenang. Berharap Nick tidak sadar kalau Juliet baru saja menatapinya. Nick hanya menatap Juliet. Tatapan Juliet jatuh ke dua perempuan yang Juliet lupa namanya. Mereka memperhatikan Juliet dan Nick. "Oke ralat," mereka berdua menatap tajam Juliet. Juliet mengerutkan dahinya, apa tangan Juliet dan Nick yang bergenggaman di bawah meja terlihat. Lalu Juliet baru sadar ternyata jarak Juliet dan Nick sangat dekat. Sampai bahu mereka saling bersentuhan. Nick sepertinya juga tidak sadar kalau mereka sudah diperhatikan sejak tadi. Nick hanya menatap Mer Hardy berbicara sambil mengelus-elus tangan Juliet dengan jempolnya di bawah meja. "Nick, sepertinya kau harus geser sedikit, kita terlalu berdekatan," bisik Juliet. "Apa ada larangan aku berdekatan dengan kekasihku sendiri?" tanya Nick sepertinya tidak ingin menjauh. "Kau masih menyamar menjadi Aaron, Nick," ucap Juliet mencoba mengingatkan Nick. Setelah itu Mer Hardy selesai berbicara, menyuruh semua untuk kembali dengan pekerjaan mereka. Nick terkekeh pelan, matanya berkilat geli. Lalu ia bertanya, "Tadi katanya kau mau membantuku dihukum." "Aku pikir ulang kembali, soalnya aku juga akan terkena masalah jika kau ketahuan," jawab Juliet. Juliet mencoba menarik tangannya dari genggaman Nick, tapi Nick tidak mau melepaskannya. "Nick, lepaskan, aku tidak bisa bekerja jika tangan kananku kau genggam sepanjang pelajaran," ucap Juliet. "Kalau begitu tidak perlu bekerja dan mendapatkan nilai 0. "Tidak, terima kasih," jawab Juliet. Mencoba menarik tangannya lagi, tapi Nick malah menarik tangannya dan mencium punggung tangan Juliet lagi. Sambil memejamkan matanya, seolah Nick adalah seorang pangeran yang sedang mencium punggung tangan Tuan Putri. Juliet mendengar seorang terkesiap pelan.
Juliet mencari sumber suara itu dan ternyata itu dua wanita yang menatapi mereka tadi. Kedua wanita itu menatap Juliet penuh kebencian sekarang. Dan oh astaga, kali ini Nick melakukannya terang-terangan. Nick cukup lama mengecup punggung tangan Juliet. Juliet sadar sudah ada beberapa orang melirik mereka penasaran. Nick akhirnya melepaskan. "Nick, sepertinya kau sudah gila," ucap Juliet. Merasa pasrah, ia yakin setelah ini akan ada gosip baru. Nick terkekeh. "Sepertinya semua ini salahmu," jawab Nick. Juliet menatap Nick, tidak terima semua itu. "Kenapa jadi gara-gara aku?" tanya Juliet. "Karena kau yang membuatku bisa gila jika tidak bertemu denganmu sebentar saja," jawab Nick. Jantung Juliet berdebar-debar dengan begitu kencang. Lalu ia seketika sadar bahwa Mer Hardy sudah di belakang Nick. Kali ini jantung Juliet berdetak kencang karena panik. "Mer Romano, Miss Walton, aku lihat kertas kalian masih kosong," ucap Mer Hardy. Untungnya Nick membelakangi Mer Hardy, sehingga Mer Hardy tidak bisa menatap wajah Nick dengan jelas. "Iya, Mer Hardy, kami sedang mengerjakannya," ucap Juliet gugup. Kali ini ia mencubit tangan Nick di bawah meja agar Nick melepaskan tangannya. Nick meringis pelan, dan akhirnya melepaskan tangan Juliet. Mer Hardy mengangguk, lalu ia memperhatikan Nick. "Mer Romano, kau terlihat berbeda hari ini," ucap Mer Hardy sambil menyipitkan matanya. Juliet yang panik sekarang, spontan Juliet langsung berkata, "Mungkin karena hari ini dia memakai masker, Mer Hardy." Mer Hardy menyipitkan matanya sambil menyelidiki Nick. "Aku tidak suka murid memakai masker di kelasku, lepas masker itu," perintah Mer Hardy sekarang. Juliet menahan napasnya panik. Juliet menatap Nick panik. Tapi Nick di situ malah terlihat terhibur melihat kepanikan Juliet. Oh astaga, kenapa bisa-bisanya Nick malah terlihat terhibur di saat seperti ini? "Mer Hardy, Nick," ucapan Juliet menggantung di udara ketika menyadari apa yang ia ucapkan. "Nick?" tanya Mer Hardy. Astaga, kenapa Juliet sangat bodoh.